Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pertemuan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Gibran Rakabuming Raka hari ini disinyalir menjadi sinyal akan ada duet Capres-Cawapres yang tercipta dari 4 tokoh yang santer disebut-sebut sebagai bakal Capres-Cawapres. Bagaimanakah kemungkinannya? Kami akan menganalisanya bersama dengan analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak Zilvia. Baik, Mas Umam, hari ini ada pemandangan yang langka. 4 tokoh Ganjar, Prabowo, Gibran, dan Menteri BUMN Erick Thohir berkumpul bersama, duduk satu meja. Sempat ada momen 4 mata juga antara Prabowo dengan Gibran. Apakah ini hanya sekedar kunjungan kerja biasa sesuai dengan tupoksi masing-masing, atau Anda membaca ada kemungkinan pembicaraan politik intens yang terjadi pada momen itu? Iya, saya pikir dari pihak keluarga Presiden Jokowi ingin mencoba untuk meletakkan basis kekuatan Solo sebagai sebuah momentum sekaligus tempat yang kemudian bisa mewadahi semua elemen-elemen itu. Karena bagaimanapun juga kita tahu semua tokoh-tokoh itu kemarin sempat berkumpul di acara Harlah PKB. Dan kemudian hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Jokowi yang juga memberikan pesan yang cukup clear supaya tidak ada gontok-gontokan, kemudian para elit tetap berkomunikasi dengan baik, dan itu kemudian dibuatkan panggung, diberikan ruang komunikasi di antara para tokoh, mulai dari Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, termasuk Pak Erick yang juga sangat intens per hari ini memberikan dukungan sekaligus juga menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo Subianto. Dan di saat yang sama tadi disampaikan ada kedekatan juga dari Gibran yang menjadi representasi dari keluarga Pak Jokowi sendiri. Sehingga kemudian di level ini sepertinya ada sebuah upaya untuk memberikan ruang yang setara, yang terbuka kepada dua elemen kekuatan yang per hari ini merepresentasikan dari faksi keberlanjutan menjadi representasi dari pemerintahan, tetapi tidak terkotak di dalam satu koalisi yang sama. Nah, sepertinya Presiden Jokowi sendiri mencoba untuk tidak menunjukkan keberpihakan secara terbuka kepada salah satu gerbong capres yang ada, meskipun kita tahu per hari ini juga ada sejumlah migrasi kekuatan politik di lingkaran Presiden Jokowi yang justru semakin terbuka menunjukkan keberpihakannya kepada Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu saya pikir ini bagian dari sebuah upaya yang dilakukan oleh keluarga besar Surakarta, dalam konteks ini adalah Presiden Jokowi, untuk menunjukkan kesetaraan, kemudian memberikan ruang yang sama, meskipun di saat yang sama sepertinya ada sel-sel kekuatan yang dibiarkan untuk memberikan dukungan kepada salah satu kekuatan tertentu. Oke, jadi Mas Umam, singkatnya adalah momen ini sengaja diciptakan, begitu ya? Sengaja panggung ini sengaja dibangun oleh Presiden Jokowi untuk keempatnya? Iya, saya pikir betul. Bagaimanapun juga tidak mudah mempertemukan elemen-elemen itu. Di saat yang sama Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo juga tentu memiliki agenda yang berbeda-beda. Dan kemudian momentum kemarin di Harlah PKB kemudian dijadikan kesempatan untuk mempertemukan elemen itu. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian di dalam konteks pertemuan elit itu tidak menyertakan Caimin. Karena bagaimanapun juga Caimin ketum PKB adalah partikel yang harus diperhitungkan di dalam konteks koalisi-koalisi besar itu. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo sudah 11 bulan melakukan konsolidasi koalisi KKIR dengan PKB. Tetapi dalam momentum itu ternyata tidak disertakan di sana. Yang justru beberapa hari ini yang mencuat adalah bagaimana kedekatan dari Pak Erick Thohir dengan Pak Prabowo Subianto yang seolah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. Saya pikir ini adalah sebuah situasi yang sepertinya sebuah panggung biasa, tetapi sebenarnya dia mengandung sebuah dinamika internal yang cukup intens. Bagaimana kemudian pergolakan di internal PKB terjadi, meminta kepastian kepada pihak Pak Prabowo Subianto untuk menunjukkan bagaimana kemudian nasib koalisi ke depan, apakah akan terganggu misalnya dengan dinamika yang ada di Partai Golkar hari ini, kemudian bagaimana juga dengan peran dari masuknya Pak Erick Thohir, dan sepertinya itu harus dijelaskan secara clear oleh Pak Prabowo Subianto sendiri. Baik, oke. Mas Umam, terlepas dari PKB ya, tapi Anda melihat hari ini kan ada
dua kombinasi antara Prabowo dengan Erick Thohir, kemudian ada momen empat mata Prabowo dengan Gibran. Sebetulnya di antara dua kombinasi ini, mana yang pasangan yang sebetulnya paling diinginkan oleh Presiden Jokowi untuk terjadi? Prabowo Gibran atau Prabowo dengan Erick? Ya, dua nama itu sebenarnya merepresentasikan tangan dari Presiden Jokowi. Tetapi yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah kemudian elemen-elemen di dalam koalisinya memberikan ruang yang sama kepada dua nama tersebut. Tentu deal antara Pak Erick dengan PAN sendiri sudah dilakukan secara terbuka. Tetapi kemudian Pak Prabowo sendiri mencoba untuk memastikan agar PKB tidak lepas dari koalisinya. Tetapi kemudian menurut informasi spekulatif, sebagai bentuk kompensasi dan juga jalan tengah, kalau misal kemudian Pak Erick Thohir tidak diberikan ruang, maka kemudian Mas Gibran akan diberikan kesempatan untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, sehingga kemudian bisa mengandangkan quote by quote PKB tetap di sana, elemen dari lingkaran yang selama ini berada di sekitar Pak Erick Thohir juga di sana, dengan asumsi PAN tetap ada di sana, dan tentu dinamika di internal Golkar diharapkan oleh sejumlah kelompok tertentu akan tetap berada di lingkaran koalisi Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu per hari ini memang sifatnya masih spekulatif, tetapi indikasi menuju ke sana untuk mengusung misalnya Pak Prabowo dengan Gibran juga semakin menguat. Hal itu, indikasi itu diperkuat oleh salah satunya proses judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat umur bagi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, ini kalau misal memang betul mesin ini diarahkan untuk memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran, maka ini adalah panggung-panggung kecil yang akan menjadi time buying strategy sambil menunggu kepastian dari Mahkamah Konstitusi memberikan fatwa apakah kemudian secara legal prosedural administratif bisa dipenuhi terkait dengan syarat umur. Kalau misal kemudian dipenuhi, bisa saja skenario itu dilakukan dengan baik. Baik. Bagaimana dengan Ganjar, Mas Umam? Kemarin kan Puan Maharani menyebutkan cawapres Ganjar itu sudah mengerucut ke 5 nama. Ada Erick Thohir yang bertemu hari ini dengan Ganjar, kemudian juga Gus Imin. Bahkan di antara kedua nama tersebut, apakah ini serius disebut oleh Puan Maharani atau ini hanya strategi Puan untuk buying time juga? Sepertinya dari pihak PDIP sendiri mencoba untuk mensimulasikan mana basis koalisi yang paling efektif untuk memenangkan Pilpres 2024. Karena bagaimanapun juga kalau misal per hari ini PDIP dengan P3 belum bisa mensecure basis kekuatan massa terutama di wilayah Jawa. Betul di basis koalisi merah PDIP kuat, tetapi kalau misal kita kembali merefleksikan pada kekuatan yang ada di Pilpres 2014, 2019, kalau pihak Prabowo waktu itu kuat di Jakarta sebagian, Jawa Barat, kemudian Banten, kemudian Pak Prabowo, waktu itu Pak Jokowi kuat di Jawa Tengah, kemudian lagi-lagi yang menjadi pertarungan adalah Jawa Timur. Nah, problemnya adalah ketika kemudian P3 mengajukan Pak Sandi relatif tidak memiliki basis kekuatan yang cukup mengakar di Jawa Timur. Pak Erick Thohir juga tidak memiliki basis kekuatan yang cukup mengakar di Jawa Timur. Kalau kemudian ingin menyandingkan itu yang kemudian menjadi pertimbangan betul dari internal PDIP untuk tidak gerusa-gerusu, untuk tidak sembrono. Maka PDIP sekali lagi memiliki keyakinan cukup serius untuk menggabungkan kekuatan nasionalis dengan kekuatan Islam moderat. Dalam konteks ini adalah representasi dari kekuatan politik Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu, di luar kalkulasi yang ada, dan sepertinya PDIP juga mencoba untuk memainkan komunikasinya dengan mengambil situasi yang tidak masih belum menentu di internal KKIR, di mana Caimin masih digantung nasibnya, diberikan ruang yang setara untuk menjadi pendamping bagi Pak Prabowo, bagi Pak Ganjar di koalisi bersama PDIP. Tetapi sifatnya masih spekulatif, Mbak Zulfia, dan tetapi saya berkeyakinan PDIP menghitung betul bagaimana kemudian komponen kekuatan politik nasionalis dan Islam moderat bisa disandingkan untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Baik, terima kasih Mas Umam atas analisa Anda di program Metro hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.